Jika sejam lalu kita berusaha menerka-nerka penutupan perdagangan hari ini akan seperti apa, ternyata akhirnya bisa ditutup dengan lebih menggembirakan lagi karena ternyata penguatannya semakin signifikan di 0,45%. Ada tarikan di menit-menit terakhir dalam penutupan, turnover juga begitu tinggi. Ya relatif tinggi lah ya Ya, di 13,2 triliun. Volume shares itu di 22,47 miliar lembar saham. Kita lihat 262 naik, 287 turun. Secara numerikal sebenarnya lebih banyak saham yang melemah. Namun ternyata penguatan hari ini cukup signifikan melanjutkan penguatan yang sudah berlangsung sejak Jumat kemarin dan melanjutkan kumulatif penguatan IHSG yang juga sudah begitu baik menjadi 4% penguatannya dalam 30 hari kumulatif iya. dynamic kita ya di IHSG Bahkan hari sendiri. ini penutupan IHSG menyentuh highest level di Yes. 6.931. Padahal biasanya IHSG menyentuh level secara intraday, tapi pada hari ini ditutup cukup berbahagia ya. Di akhir perdagangan bulan Juli, IHSG mampu mencatatkan penutupan dengan begitu indah. Juli yang bahagia ya. 6.931 level tertinggi. Dan kita harapkan ini menjadi tren akhirnya benar-benar menjadi gerbang terbukanya tren bullish ya IHSG Ya, dan menyentuh karpet level merah 7.000. bagi IHSG Karpet merah menuju untuk kembali bullish. 7.000 di semester 2 2023 ini. Nah, seperti apa sebenarnya sentimen-sentimen yang bisa menjadi andil penggerak dari pergerakan IHSG di hari ini bagaimana Sa? Sebetulnya kalau kita lihat dari segi sentimen cukup mix begitu ya. Kalau dari eksternal terkait dengan data aktivitas manufaktur China yang tergambarkan pada PMI manufaktur versi NBS ini menunjukkan bahwa aktivitas manufaktur masih terkontraksi justru di level 49,3 pada Juli. Atau sebetulnya ini sedikit membaik ya dari Juni kalau kita lihat trennya sebesar 49. Dengan kata lain kontraksi aktivitas manufaktur China sebetulnya sudah berjalan selama 4 bulan beruntun. Nah, kontraksi yang mengecil ini menjadi sinyal, Safrina, jika manufaktur China sudah sedikit membaik, sehingga permintaan produksi pun akan meningkat. Kondisi ini pun diharapkan bisa mendongkrak impor China, terutama untuk barang-barang dari luar negeri, termasuk ini bisa dikatakan terimplikasi bagi ekspor Indonesia. Selain itu, data PMI manufaktur resmi dari NBS versi Caixin juga bakal dirilis di pekan ini. Berdasarkan survei pasar di Trading Economics, PMI manufaktur versi Caixin masih cenderung berbeda dengan versi NBS, di mana PMI manufaktur China pada Juli justru diperkirakan turun menjadi 50,3. Meski cenderung menurun, tetapi sebetulnya PMI manufaktur versi Caixin berada di zona ekspansif. Berbeda ya tadi dengan yang Kontraksi dirilis ya. oleh NBS. Itu sentimen global dari China. Sentimen domestik sendiri seperti apa, Syah? Ya, Safrina, pada pekan ini tepatnya besok Selasa akan ada rilis data inflasi Ya. periode Juli. Sebagai catatan kalau kita lihat sebetulnya inflasi sudah jauh melandai ya ke level 3,52% pada bulan Juni lalu secara year on year. Sementara inflasi inti juga sudah tercatat 2,8%. Perlu dicatat bahwa angka inflasi umum dan inti pada Mei ini sudah sesuai dengan target Bank Indonesia di kisaran 2 hingga 4%. Kalau inflasi semakin melandai, ini akan memberikan gambaran semakin positif pada prospek pertumbuhan ekonomi tanah air yang juga akan dirilis pada pekan depan untuk periode kuartal kedua tahun ini. Jadi tidak Safrina. ada alasan untuk BI menaikkan 7 days reverse repo rate dan memang rasio sudah tepat di 5,75% sejak awal tahun 2023. Inflasi masih terkendali di kisaran 3 plus minus 1%. Itu sentimen dari mengenai inflasi yang andilnya terhadap moneter. Bagaimana dengan penempatan devisa hasil ekspor yang baru saja ditetapkan oleh BI dan juga meresponnya untuk Kementerian Keuangan sendiri? Iya, ada angin segar juga ya tampaknya, tapi pasar juga masih akan mantau seperti apa sih sebetulnya dampak dari realisasi kebijakan devisa hasil ekspor atau DHE yang akan diberlakukan pada 1 Agustus besok, di mana pengetatan kebijakan DHE ini akan betul-betul segera berlaku. Dengan adanya kebijakan DHE ini diharapkan bahwa cadangan devisa nasional akan tertopang dan tentunya nilai tukar rupiah bisa dapat diuntungkan dari kebijakan DHE ini. Dengan pasukan dolar Amerika Serikat yang meningkat, maka rupiah bisa memiliki senjata untuk menunjukkan tajinya, Safrina. Data cadangan devisa Indonesia juga akan dirilis dan menurut data yang dihimpun Trading Economics, CADEV pada bulan Juni bisa meningkat ke 140 miliar dolar jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya 137,5 miliar dolar. Proyeksi peningkatan CADEV ini diharapkan ditopang oleh realisasi DHE, apalagi ditambah dengan pengetatan kebijakan yang akan berlaku pada 1 Agustus esok hari. Kita harapkan tidak hanya IHSG saja menembus 7.000, namun
Rupiah sendiri juga akan berada dalam level yang semakin kuat. Mungkin di kisaran 14.500 nampaknya tidak terlalu optimistis dengan adanya penetapan regulasi DHE ini per 1 Agustus. Dan dengan juga inflasi yang terkendali dengan baik di kisaran 3,1% dan harapan akan The Fed akan segera cooling down di semester 2 2023 ini. Nah mungkin sekarang secara pasar keuangan, secara sektoral, kita tahu sekarang sedang ramai musim rilis kinerja keuangan di IHSG sendiri. Seperti apa dampaknya? Ya, ini cukup meramaikan pasar keuangan dalam negeri ya. Nah, salah satu emiten yang baru saja mengumumkan kinerja keuangannya di semester pertama adalah Bank Mandiri atau BMRI yang mengumumkan bahwa meraih laba konsolidasi sebesar 25,23 triliun sepanjang paruh pertama tahun ini. Capaian laba ini melonjak 24,74% dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 20,2 triliun rupiah. Nah, margin bunga bersih atau NIM dari Bank Mandiri ini juga mengalami kenaikan ya, di mana periode 6 bulan pertama tahun ini tercatat di level 5,3% atau naik dari bulan Juni sebesar 5,06%. Dari segi price performance, BMRI kembali menyentuh level all time high-nya di 5.800 secara intraday pasca stock split. Nah, secara year to date sebetulnya saham BMRI ini juga sudah menguat hingga 15,37%. Secara valuasi PBV kalau kita lihat BMRI ini sebesar 2,45 kali atau lebih murah ya dibandingkan dengan PBV BBCA dan juga BBRI. Dan menariknya pada hari ini cukup tingginya nilai turnover salah satunya ditopang oleh saham BMRI yang bahkan hari ini menembus 1,1 triliun rupiah. Kita lihat dengan kinerja yang semakin baik di semester 1 2023 ini juga memberikan dampak yang cukup luar biasa untuk semakin kuat lagi sektor finansial di IHSG yang tentunya menjadi support utama dari pergerakan IHSG ke depannya sampai semester 2 2023 ini tutup. Ada banyak berita-berita baik yang kita harapkan bertubi-tubi dapat memberikan penguatan yang signifikan untuk pergerakan bursa efek domestik.